belakang. Ya, kan sudah dapat link ini ya, apa namanya, pedoman ya. Yep. Yang dari jurusan ini ada pedoman. Ada, Pak. Ya, diikutin aja ini. Ini pedoman penulisan apa ini, PowerPoint ya. Ari Kiryo. Cover. Ini contoh cover. Dedi Arianto. Ini pembatas ya. Ini pembatas, ada lembar pernyataan nih. Ini nanti kalau kita masih daringnya, masih ini ya, masih belum boleh tatap muka, boleh tanda tangan online aja nanti. Kayak KP kemarin ya. Ini sama ya. Apa ini screen? Di sini ya, lepas. Ya, Anda kan sudah ini, sudah baca itu ya, tapi dibaca lagi ya. Yang baru ngumpul ke Google Form ini baru 5. Nazalika, Indah, Ricky, Rio, Sapitri, Suzy. Tadi pertama masuk Suzy ya, dari Suzy dulu ya. Kita lihat dulu. Iya. Punya Suzy nomor 5. MySQL web ya. Sistem rekomendasi perekrutan karyawan dengan metode profile matching dan algoritma net bias pada PT Rasa Sayang. Oke. Suzy ada? Ada. Ada, Pak. Ya, ini ya Suzy ya. Iya, Pak. Angkatan pagi atau malam, Suzy? Saya pagi, Pak. Oke. Untuk penulisan itu rumusnya hurufnya time roman sebesarnya 12, spasinya 2, kemudian rata kiri. Ya, seperti ini ya rata kiri ya.
Iya. Cuma ini yang masuknya kayaknya kurang masuk ya. 8 huruf mungkin. Biasanya 8 atau 1 senti. Ada nggak di itunya, di panduannya ada paragraf itu masuk berapa ya? Nah, ini supaya lebih gede 100 ya. View-nya. Ini langsung dimerahin. Bekerja, tapi yang gini nanti periksa sendiri aja. Ini kan bahasa Indonesia ya, bukan bekerja. Oh iya, Pak. Mereka yang berada di suatu perusahaan. Ini tentang ini ya, perekrutan karyawan ya. Datanya udah ada ya, Suzy ya? Suzy. Oh, udah ada, Pak. Saya Suzy ini lupa sih orangnya, Sapitri saya lebih ingat. Coba dihidupin videonya, Suzy. Yang mana Suzy? Iya, Pak. Oh, nggak ingat saya, jarang kuliah sama saya. Iya, jarang, Pak. Jarang ya? Iya. Suzy. Oke, sayang atau Raya? Oh, rasa sayang, Pak. Iya. Nanti yang gitu-gitu kamu aja yang beri, saya baca aja sendiri pelan-pelan. Pas sudah selesai ada salah biasa gitu, salah-salah ketik biasa. Salah ketik. Apa itu masalahnya yang kamu angkat? Ada masalah apa gitu di sana sehingga perlu aplikasi ini untuk merekomendasi Iya, karyawan. di sana kalau orang ngelamar kerja tuh kan masih manual, Pak, kayak ngirim surat. Jadi biar memudahkan juga, terus kayak ngebantu HRD buat memilih, biar nggak repot-repot ngebaca surat-surat lamaran gitu, Pak. Berarti selama ini ARD-nya repot ya? Iya, repot juga, Pak. Baca banyak-banyak loh kertas-kertas lamaran. Ada berapa data dapat punya Suzy? Berapa record datanya? Data setnya? Dia perusahaannya juga nggak gede-gede banget, Pak, cuman datanya sedikit, Pak. Nah, Ya, karena berapa datanya? Dapat berapa? dapat cuman 10 doang, Pak, yang karyawan kerja di sana. 10? Nggak bisa sih, ditambah ya. Masa 10 untuk pelatihan kan pakai net bias gitu. Iya. Ditolak kamu nanti itu 10 pas seminar isi. Berarti berapa dong, Pak? Oh, sebenarnya di atas 100. Di atas 100. Iya, data karyawan yang dia sudah, itu nggak mesti karyawan yang diterima, karyawan yang dulu-dulunya ditolak juga dimasukkan jadi data. Iya, baik, Pak. Sebaiknya jumlahnya seimbang, yang jumlah yang diterima dulu. Ini untuk menerima karyawan ya, bukan untuk Buat nerima. Iya, yang menerima ya perekrutannya. Ya, kan ada juga yang ditolak kan. Iya. Nah, yang ditolak itu misalkan 50, yang diterima 50. Nah, gitu. Jangan yang diterima semua. Iya, Karena Pak. kan pasti labelnya ya. Ini kan kalau net bias kalau sudah kan udah baca ya si Suzy ya. Kalau net bias itu pasti punya ada label ya. Labelnya itu pasti 2, diterima dengan tidak diterima kan gitu. Iya. Yang ininya saya nggak tahu kemarin apa ya. Atributnya apa aja, Suzy? Atributnya yang klasifikasi, Pak. Ya dua-dua kan atributnya mungkin sama.
net bias maupun apa ini satu lagi pakai profil matching. Biasanya pendidikan, Iya, Pak. Pendidikan, umur, pengalaman, umur, umur. ya apa gitu ya, apa keahlian, nah, gitu. Ya. Itu apa aja? Jadi di tiap-tiap pelamar itu, misalnya di satu posisi koalisi beda-beda, Pak. Kalau satu perusahaan nggak boleh beda-beda, sama atributnya. Oh, untuk posisi yang berbeda ya? Iya, misalnya Oh, kalau gitu ya, boleh ya, boleh. sales harus Nah, ngerti itu ada berapa? Ada berapa departemen ya? Ada berapa posisi di perusahaan? 6, Pak. Berarti kemarin waktu seminar judul begitu ya, dari penguji ya pasti ya? Iya, Pak. Ya, ada banyak yang begitu. Untuk kalau dia mau jadi sales begini, kalau dia mau jadi orang IT, kalau dia ingin melamar ke bagian produksi atau apa gitu aja. Oke. Tapi ada yang sama, yang banyak yang sama itu. Pendidikan pasti ada semua gitu ya. Iya. Paling bedanya kayak kalau di sales juga harus ngerti marketing gitu, Pak. Itu yang digunakan. Kok nggak ada batasan masalah? Oh ini. Batasan masalah. Sistem itu adalah sistem rekomendasi yang memberikan alternatif terbaik. Aplikasi untuk ini si calon karyawan mendaftarnya online nggak ada? Iya, online, Pak. Seluruhnya ya, mengupload file gitu online juga ya? Iya, online, Pak. Upload CV-nya. Ada keharusan untuk datang nggak tatap muka? Datangnya kalau misalnya udah keterima, Pak, nanti langsung interview langsung gitu, Pak. Oh, ujiannya kalau nanti diterima oleh aplikasi, berarti dia datang untuk apa? Untuk interview. Iya, untuk interview sama Oh, HRD. berarti aplikasi ini untuk tahap 1 gitu ya? Iya. Belum tentu diterima ya, tapi untuk ya, ada berapa tahap sih di sana? Tahap di interview, tes. Ya, seorang kan pertama tahap administrasi dulu, tes apa namanya, tes administrasi gitu ya, persyaratan ini. Yang kedua ya mungkin nanti ada skill, ada tahap wawancara gitu-gitu. Oh iya, yang psikotes gitu ya. Ya, ada berapa tahap di Wawancara. perusahaan ini? 2, Pak. Berarti yang aplikasi ini tahap yang pertama. Iya, tahap yang pertama. Disebut istilah mereka tahap apa? Tahap ngelamar, Pak, ngelamar Iya, itu semuanya kan ngelamar. Nah, nanti di ini ya kamu di tahu gitu ya, apa Suzy ya, tahu dengan inilah, jangan menjawabnya jangan sedat-sedat ini kayak sekarang nanti ditanya penguji nanti. Yang Iya, pertama, Kak. di setiap kantor, setiap perusahaan itu kalau menerima pegawai itu biasanya ada beberapa tahap. Ya,
Ya saya nggak tahu di kantornya gimana ya. Ya Iya. minimal pertama administrasi. Setelah administrasi nanti mungkin ada wawancara. Setelah wawancara nanti tes skill, tes langsung gitu ya. Nah, jadi ya umumnya nggak sekali dan kamu harus tahu aplikasi ini menguji di tahap yang mana. Apakah administrasinya atau apa istilahnya lah gitu ya. Iya, Pak. Ya. Yang kedua tadi dataset. Nah, dataset itu harus ingat kan harus menguasai gitu sih. Jadi kalau ditanya cepat, datasetnya atributnya apa aja? Nah, itu harus cepat. Oh, atribut untuk sales ini pendidikan ini atau kamu udah ada gitu nanti di mananya di PowerPoint-nya ya dan Iya, Pak. menguasai ya untuk jadi apa aja sih? Ada sales apa lagi? Eh, ada admin, ada accounting, Ya, terus sales, sama gudang, terus sama leader sales, sama finance gitu, Pak. ya, oke. Ya itu jadi harus tahu luar kepala nanti sih. Kalau katanya ada 6 tadi kan. Iya, Pak. Kemudian data setnya jumlahnya setiap itu. Nah, ini ternyata kan setiap bagian itu harus punya data set untuk sales beda, untuk akunting beda, bagian finansial gitu ya. Berarti Iya. beda-beda itu data setnya. Kalau sama ya nggak sesuai nanti ya kan kamu pakai net bias itu. Iya. Dibaca lagi nanti ya, net bias itu kan data mining. Data mining itu memecahkan masalah berdasarkan data yang sebelumnya. Data yang sebelumnya. Jadi data sebelumnya itu polanya itu dipelajari sama data mining sehingga bisa digunakan untuk menguji yang tidak masuk di dalam data yang lama itu. Tahu dia masuk ke kelompok mana gitu, ke kelompok yang diterima atau tidak diterima. Makanya namanya klasifikasi kan. Naive bias klasifikasi. Naive bias itu kan ada beberapa ya. Masih ini dulu lah ya. Kemudian ini batasan masalah. Ini batasan masalah itu kan rumusnya apa yang biasanya ada, tapi di aplikasi kamu nggak ada. Nah gitu. Iya, Pak. Batasan masalah jangan nyebut judul lagi. Ini kan judul kan, sistem rekomendasi perekrutan. Iya. Jangan sebut judul. Misalkan yang tadi itu ya, bahwa aplikasi ini hanya merekomendasi kamu tadi proses perekrutan di tahap 1 misalnya kalau kamu pakai istilah tahap gitu. Iya. Nah, untuk tahap 2 nanti dilakukan dengan metode dengan cara lain gitu. Maksudnya tidak masuk dalam aplikasi kan itu batasan masalah. Ya, walaupun bisa juga orang menguji pakai tahap 2 semuanya aplikasi kan, tapi kamu untuk metode kamu ini hanya sampai tahap 1. Nah, saya nggak tahu benar nggak di sana sampai hanya 2 tahap gitu. Nanti dicek lagi ya, Susi. Iya, Pak. Nah, jadi batasan masalah itu seperti itu. Ya. Kriteria yang digunakan dalam penelitian menyesuaikan dengan internal perusahaan. Ya, ini bukan batasan masalah. Paling kamu bisa jelaskan gitu apa setiap bagian, setiap setiap unit penerimaan menggunakan atribut yang berbeda. Nah, kan atributnya berbeda tadi kamu sebut ya. Iya, beda-beda, Pak. Saya nggak tahu ya, atribut yang berbeda atau datanya yang berbeda. Bisa jadi kamu nanti mungkin atributnya sama. Paling nanti yang dilihat itu ininya, keahlian sama pendidikan ya. Yang menentukan dia cocok di bagian mana itu kan pengalaman kerja dia, Iya, pengalaman. keahlian dia, pendidikan dia. Masa orang teknik nanti masuk di bagian keuangan, itu kan pendidikan. Kemudian keahlian.
Dan semua itu harus punya cara untuk memvalidasinya, Suzy. Apa yang membuktikan kalau dia bilang dia tamat dari UI, apa buktinya dia benar tamat dari UI? Apakah dia mengupload ijazahnya, mengupload, kan harus ada yang memverifikasi ya setiap data Iya. yang dia kirim ya, bahwa dia pengalaman kerja di sini. Apa gitu yang membuktikan dia benar pengalaman dia pernah kerja di sini? Kan dia online ini kan nggak datang, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu. Nanti ada ini Pak, form pendaftarannya. Jadi isi data Iya, ya. Maksudnya pribadi. itu yang dia data yang dia masukkan itu apa yang nanti untuk menyatakan datanya benar. Paling ya kirim ini Pak, CV-nya Pak. Iya, gimana nguji CV-nya kan? Ya, kan orang bisa buat-buat aja kan. Dia ngaku-ngaku pengalaman kerja udah 10 tahun di sini kan. Nah, cara mengujinya itu apakah? Ya nggak tahu saya gimana cara mengujinya. Jadi ada validasi data dulu sebelum datanya diolah. Karena kan online ya. Kalau dia nggak online kan kita bisa mana? Ijazah kamu mana? Biasanya dari ijazah, ya. Dari kalau pendidikan ya. Kalau pengalaman dari surat keterangan kerja. Tadi satu lagi apa? Kalau keahlian, nah mungkin dia pernah kursus atau ada dapat sertifikat, punya sertifikat dia atau apa gitu. Itu harus ada cara memvalidasi nanti kamu kalau benar gitu. Iya Pak. Kemudian kamu cek lagi tadi, saya masih ragu apakah setiap bagian itu harus berbeda atributnya, kan atributnya ya. Atau yang berbeda datanya aja. Karena kan udah ada keahlian nanti kan. Iya. Kalau atributnya berbeda, kamu udah tahu nggak misalkan kalau sales apa, kalau di bagian accounting apa, atributnya ada nggak di sini? Nggak ada di situ Pak. Belum. Berarti belum Belum. kamu rancang kan? Di aplikasinya Pak. Iya, aplikasi itu kan dari sini dulu. Aplikasi itu kan dari bab 3 itu ya. Ya, analisa dulu, baru Iya. kamu masukkan itu di bab, ada direncanakan dulu kan baru buat aplikasi. Jadi kriteria seperti itu nanti ya. Iya Pak. Dicatat aja itu apa yang saya sebutkan, tujuan penelitian. Ya kalau tujuan ini jangka pendek, manfaat jangka panjang. Itu bedanya ya. Manfaat biasanya sesuatu yang baru dicapai setelah sistemnya digunakan. Nah, itu manfaat. Kalau tujuan bisa dicapai walaupun aplikasinya belum digunakan, tapi sampai aplikasi itu selesai, nah itu beda tujuan dan manfaat. Ya, ini kayak kafir. Ini sekalian sama yang lain juga ya nanti ya. Karena mungkin nggak sempat semua dulu ini. Yang lain dengar aja dulu. Mungkin 1 atau 2 nanti ini hari. Ini teori ya. Iya teori Pak. Ini bab 2 ya. Mana? Bab 2. Enggak ini bab 1 ini. Oh, bab 1 kamu udah cerita ini teori. Oh ini Iya profil. Pak. Kok di bab 1 ini? Terus bab 2 isinya apa? Landasan Pengertian teori. sistem, karakteristik sistem, pengertian sistem pendukung keputusan, SPK. Teori metode kamu itu di bab 2. Oh ini ada data mining. Oh ada ya? Iya, jadi lebih detailnya lagi Pak. Sumber-sumber itu. Yang di atas itu apa itu? Bab 1 tadi itu ya, ringkasannya apa itu? Iya, ringkasannya Pak. Tahun paling lama tahun berapa ya? Ini udah tahun 2021. Jangan kamu pakai tahun 2000 gitu. Saya nggak cek tadi tahun. Bab 2 itu harus bersumber dari buku. Nah, ini kamu nggak ada ya? Oh, ini ada.
Tahun 2004 ini kelamaan nih. Berarti Iya, cari yang lebih baru. berarti tahun berapa, Pak? Tahun 2012 ke atas lah. Buku-buku yang pertama boleh buku, kalau nggak ada buku boleh jurnal, nggak boleh dari blog. Nah ini apalagi nih NetBIOS, masa kamu dari tahun 2009? NetBIOS ini banyak teori-teori yang baru. Bentar ya. Iya, Pak. Ya ini saya secara umum aja, nanti dicek lagi aja biar bisa 2 orang. Iya. UML ini sebaiknya 1 buku ya. Use case. Ini bukunya juga kelamaan apa sih? Iya. Nanti saya Ntar gua lagi Zoom sama mahasiswa. Yang tadi itu kamu di sini meletakkannya pas apa tadi? Atributnya apa tadi? Bagian-bagiannya apa saja gitu yang ada di perusahaan yang mau di apa? Yang mau yang ikut di dalam data kamu gitu ya. Nanti di bagian sini gitu dicantumkan. Bukan di aplikasinya. Aplikasi itu kan mengimplementasikan yang ada di bab ini, bab analisa dan perancangan ini. Iya, Pak. Nah, termasuk ini kan ini usernya siapa aja, ada pelamar, ada HRD ya, ada pelamarnya. Dia mengetahui diterima atau enggak kapan? Nanti ya setelah dijalankan si HRD ini. Iya, Pak. Nanti ada admin dong satu nanti ya. Admin itu dia bisa lebih luas gitu. Kayak di portal kita ada dosen, ada mahasiswa, ada admin. Iya, Pak. Kan HRD ini pasti bukan admin, nama-nambah user gitu. Ini nanti disesuaikan dengan usernya ya. Kalau second biasanya ini case-nya biasanya. Agak kabur ya. Agak kabur ini sih. Buatnya pakai apa? Pakai yang di online, Pak, diagram. Buram ini. Buram ya, cuma nanti dicek lagi. Iya, Pak. Nah, ini bagus. Ini cara ngambilnya nggak masalah. Ini nggak buram. Padahal sama ya? Iya, sama. Ya, ini masih second ya. Ya second ini intinya ini case-nya. Setiap ini akan ada persetujuan lamar itu berarti kan case di atas kan. Iya. use case ya, user sama case-nya. Ini usernya. Database ya, intinya di database ini kamu tahu mana tabel master, mana tabel transaksi, kunci primary, kunci foreign. Iya, Pak. Kemudian nah ini cuma 3. Cuma 3 ya? Cuman 3. Nah,
nanti nggak mungkin ya, nanti kan kamu atributnya masuk ke sini nanti, data yang dari yang data set itu ya. Iya. Ini masih dasarnya ini. Iya, masih dasar. Data setnya dia pendidikannya. Ini kan belum tentu ini kan. Posisinya kan tidak hanya ini tadi kan, mungkin ada pengalaman tadi, ada dia tempat dia kan, ijazah harus dia upload kan, bukti dokumen dia tadi, ada CV segala macam kan, pasti ada nanti, ada database-nya itu. Iya, Pak. Nah, nanti di bawah ini kamu tambahkan nanti ini apa, perancangan atributnya, maksudnya di atributnya apa nanti, di dalam atribut itu yang jadi label apa labelnya. Iya. Oh, nggak label? Nggak tahu, Pak. Kalau data mining itu salah satunya itu ada label. Nah, makanya kamu banyak baca nih pakai data mining. Ya. Kalau di profil matching itu nanti dia namanya atribut juga, tapi sebaiknya sama ya. Profil matching sama ini. Sama apa? Sama net bias. Ya ini secepatnya lah ini ya apa? Dilanjutkan baik tulisan maupun ini. Ya dikoreksi aja berdasarkan tadi, walaupun tidak semuanya. Saya secara detail nanti diulang lagi supaya aplikasinya jangan ini ya, Bu. Disuguhin kan, nggak disuguhin tidak pulang. Oh, gimana sih progresnya nggak disuguhin? Dari jauh. Lagi ini sama mahasiswa gitu. Kemarin ada di tapi internetnya nyambung. Oh, untuk jaringan dia gitu. Ya, Suzy ya, lanjut ya. Ya, ini pada. Iya, Pak. Banyak yang masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain ikut dengar aja dulu ya. Tadi si Suzy udah, nanti yang dari koreksian saya punya temannya nanti bisa mengkoreksi sendiri. Satu lagi lah, tadi kena yang datangnya. Ini yang sudah, ini banyak yang belum kayaknya nih, belum upload ke Google Form. Yang sudah mengupload itu si Nazelika, si Indah, Ricky, Sapitri, Suzy. Yang dari sini siapa yang belum ini? Si Muhammad apa ini? Muhammad Renaldi. Belum ada di namanya sini. Nazelika udah, Ricky udah, Sapitri udah, Suzy udah. Tuh langsung berkira bukan Renaldi, bukan langsung hilang deh. Mana sih?
Renaldi. Mungkin salah masuk ya. Bisa salah masuk ya. Nah, Sapitri dulu ya. Sapitri yang ini ya, yang Sapitri yang ini kan? Iya, Pak. Iya. Ya, inilah sebentar ya. Jadi yang lain nantilah ya. Nanti saya kasih lagi link ya. Nah, ini siang ini saya ada Zoom rapat gitu. Pak Warek 1. Wah, ini juga data mining ya Sapitri ya, KNN dengan Kamin, metode Kamin ya. Iya, Pak. Di perusahaan kayu. Berapa datasetnya? Itu datasetnya ada sekitar 1.000 lebih, Pak. Wah, 1.000. Oke. Ini menentukan Iya, tingkat tahun penjualan. 2020. Menentukan tingkat penjualan. KNN itu klasifikasi. Kamin itu klaster. Ya, harus dipahami dulu ya. KNN itu klasifikasi. Tingkat penjualan. Berarti nanti ada yang dibagi berapa itu nanti penjualannya? Mungkin ada yang laris. Labelnya ada 3, Pak. Ada 3 ya. Iya. Tapi kalau Kamin, laris. kalau KNN ya, kalau Kamin kita belum tahu labelnya berapa buah. Iya. Nanti dari aplikasi itu mungkin kamu punya data jumlah penjualan dari setiap item. Nah, dari jumlah penjualan itulah nanti akan diklasifikasi oleh si Kamin. Iya. Ya. Iya, Pak. Atributnya apa aja? Atributnya ada nama barang, Pak. Nama barang, volume, ukuran, sama jumlah ordernya. Nama barang itu pasti tidak ada kaitannya dengan, maksudnya tidak mempengaruhi jumlah penjualan. Iya. Nah, yang mempengaruhi jumlah penjualan itu ada volume mungkin jenis ukuran ya? sama jumlah ordernya. Nah, kalau jumlah order ya mempengaruhi jenis penjualan tadi ya, apakah dia laku atau tidak, itu jumlah order yang menentukan ininya ya. Berarti kamu langsung ininya aja, jumlah order aja ya yang jadi acuannya. Itu nggak apa-apa, Pak. Kemarin takutnya nggak dibolehin kalau cuma jumlah order aja gitu. Iya, biasanya memang banyak itu. Misalkan gini ya, kalau di contoh data mining itu misalkan menentukan hari ini main golf nggak? Nah, kan ada cuaca, ada angin. Nah, kalau cuacanya hujan nggak jadi, kalau anginnya kencang nggak jadi. Nah, berarti kan ada cuaca, ada angin, ada misalkan ada 3 gitu yang menentukan apakah akan main bola atau main golf atau enggak gitu. Kalau ini kan apakah penjualannya termasuk laris, sedang atau tidak. Nah, itu selain jumlah penjualan apalagi? Kalau nama itu nggak bisa ya jadi ini. Tidak menentukan memang kalau namanya ini jadi laku, ini enggak. Biasanya penjualan bisa jadi jenis ya, jenis kayu nggak ada. Ini kayu ya, jenis kayu. Iya. Jenis kayunya cuma sedikit sih, Pak, nggak sampai 10. Ya nggak apa-apa. Paling cuma 5 kayaknya. Ya nggak apa-apa. Jenis kayu ini penjualannya berapa? Jenis kayu ini jumlah penjualannya berapa? Kemudian fungsi. Misalkan jenis kayu ini digunakan untuk apa? Itu beda-beda kan? Ada yang untuk meja, ada yang untuk pintu. Iya, ada nggak gitu? Tapi kalau saya belum nanya sih Pak kalau kegunaan kayunya buat ya, apa bisa aja. kita setelah kita tanya kita tambah sehingga nanti bisa disimpulkan ternyata yang laris itu adalah yang kayu untuk digunakan untuk meja atau mau apa gitu ya, apa furniture gitu, atau untuk saya nggak tahu nih kayu untuk apa aja, atau mungkin yang laku-laku itu untuk yang tadi apa tadi yang jenis kayu jati gitu atau kayu ini ya gitu. Iya. Atau mungkin kombinasi untuk kayu jati yang untuk furniture itu lebih laku gitu. Itu. Kan udah dapat 2, itu satu lagi yang biasanya menentukan apakah sebuah barang itu laku atau tidak. Jenis barangnya.
kegunaan barangnya. Kalau di dalam toko-toko itu biasanya bisa jadi pabriknya. Tapi kalau ini pabriknya satu kan? Iya, Pak. Ya, kalau ini kan, oh ternyata pabrik yang kalau barangnya dikeluarkan oleh ini lebih laku, kalau ini nggak laku. Nah, kalau kamu apa? Tadi udah ini ya, jenis kayu sama kegunaan. Jumlah apalagi order ya? sama Oh, kegunaan. harga. Ya, Sapitri, harga. Oh iya, Pak. Ya, harga. Ya, harga itu mempengaruhi laku atau enggak. Harga ya. Ya, harga itu nanti boleh diganti dari angka, harga itu menjadi apa? Mungkin Inisialisasi gitu ya, Pak. menjadi murah, sedang, mahal gitu. Oh, ya. Atau harga bisa juga jadi angka ya. Itu kalau harga itu kayu itu apa? Dijual per apa itu? Harganya per kilo atau per meter gimana? Cara jualnya? Harganya per volume, Pak. Per volume. Volume. Ya. Iya. Ya itulah yang saya. Harga satuan nanti dikali volume. Kamu boleh tambah ya, yang dari kita diskusi ini kan minimal 3 ya. Jenis Iya, Pak. kayunya, guna kayunya, harga kayunya. Ya, enggak, mungkin ada yang lain ya. Jadi jangan cuma harga. Itu enggak berguna nanti aplikasi. Kan ini kan dalam rangka mengetahui pola penjualan ya, pola ringkas. Iya. Yang ini tadi si Suzy belum ada abstrak ya, tadi Suzy ya. Udah hilang ya belum ya? Buat abstrak nanti Suzy ya. Iya Pak, belum dibikin. Iya. Abstrak itu ada contoh gitu. Ini ingat ya, rata kiri, time Roman 12, 2 spasi. Gambar di bawah, tabel di atas itu ingat ya. Kan udah KP ya. Kalau tabel nanti di atas ya. Di dalam iya, ini. Pak. PK atau PT? PK apa? Perusahaan kayu, Pak. Oh, ada PK ya? Ini istilah apa? Iya. Baru dengar saya. Yang saya tahu PT, CP. Dari sananya namanya PK Alam gitu. Perkasa. Tapi perusahaannya terdaftar nggak? Perusahaan terdaftar itu Kalau kan itu saya kurang tahu sih, ya. Pak. Kalau perusahaan Iya. itu terdaftar, dia kan ada PT, CP, apalagi jenis-jenis perusahaan. Ini kalau memang satu nggak usah dikasih nomor ya. Iya, Satu Pak. nih, kalau satu nggak usah kasih nomor. Dikasih nomor itu kalau lebih dari satu. 1, 2, 3 baru ada nomor. Iya, baik, Pak. Mengevaluasinya kamu gimana nanti? Kan ada evaluasi. Nanti kalau misal ada saran dari aplikasinya, kalau misalkan kurang laris, berarti ada sarannya tidak usah memperbanyak stoknya gitu, Pak. Enggak. Setiap data mining itu metodenya ada cara mengevaluasi berapa persen bagus metodenya itu gitu. Dari metode itu ada evaluasi. Misalkan pakai metode matrix confusion. Pokoknya setiap ini ada ya. Atau kalau kamu bisa lihat-lihat di ini, di apa ini? Rapid Miner ya. Kamu pakai apa tadi? Misalkan pakai KNN. Pakai Ya, apa? KNN sama Kamin. Kamin lah. Iya. Nah, ini setiap ini ada cara mengevaluasinya. Setiap metode ini nanti.
Kamin, clustering, cluster. Kamin read, kamin set, data setnya. Nah ini kan ada cara ngevaluasi. Baca nanti ya ini. Iya, Pak. Udah connect, Mas? Udah. Oh, kan udah lama. Terus dilepas itu nyambung. Iya. Oh. Benda ada laporan di tikus. Iya. Tadi sampai ini. Di sini kalau bisa ya ini juga ya bagaimana cara mengevaluasi keakuratan metode ini gitu bisa dua. Iya, baik. Kalau bagaimana di sini bagaimana mengimplementasikan Kamin dan KNN untuk mengetahui tingkat penjualan. Yang kedua bagaimana mengukur keakuratan. Nah ini juga saya ingatkan lagi ya Mas Fitri, batasan masalah. Apa yang biasanya ada tapi di aplikasi kamu nggak ada. Kalau batasan makalahnya, batasan masalahnya pakai PHP, pakai CSS itu nggak batasan masalah. Kalau kamu tulis Kamin dan KNN batasan masalah itu bukan batasan masalah, itu metode kamu memang ada di judul kan. Menggunakan data transaksi penjualan. Ya iya kan, masa pakai data penjualan di perusahaan lain, nggak perlu juga. Menampilkan hasil analisis. Oh itu fitur itu kan ada hasil analisa ini. Batasan masalah kamu misalkan tentang data, apakah kamu langsung aplikasinya terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada? Integrasi nggak? Atau di sana sudah ada aplikasi nggak sebelumnya? Belum, Pak. Belum? Belum. Berarti data yang tadi ada 1000 itu dari mana? Itu dari Excel biasa. Oh, berarti udah ada pakai Excel. Selama ini dia nyatanya pakai Excel? Iya. Data Excel itu dia ketik gitu ya di komputer? Iya. Kemarin bukan, Pak? Iya. Bisa. Belum coba. Baru saya buat. Coba dulu. Enggak, udah saya ganti MBF. Baru saya ganti. Saya belum pakai itu. Iya. Batasan masalah ya ini ya. Apa ya, Fitri? Tunggu dulu. Di aplikasi kamu, orang yang mau beli kayu, konsumennya ada fitur nggak dia mau beli kayu? Enggak ada, Pak. Nah, nggak ada itu kamu tulis. Admin. Aplikasi ini hanya untuk mengolah data, tidak ada aplikasi untuk apa penjualannya gitu ya? Iya. Berarti aplikasi penjualannya nanti masih pakai manual aja ya? Ya, datang gitu. langsung. Boleh tentang batasan masalah tentang data untuk analisa pada penelitian ini bersumber dari datanya dari Excel yang merupakan sistem manual dari perusahaan ini. Selama ada barang-barang yang laku kan dia masih mencatatnya pakai Excel gitu ya. Nah, ya yang begitu kan kamu tidak akan kamu kan belum membuatkan aplikasi untuk mereka. Nah itu tulis. Jadi kamu di sini hanya menggunakan data yang dia masih manual. Tapi sebenarnya data mining itu biasanya dari database. Cuma ini kan kamu ternyata mereka belum punya aplikasi ya. Berarti kamu ya data yang ini, data manual itu yang mau kamu olah. Gitu ya. Dengan atribut-atribut tadi. Iya. Iya. Ya kira-kira begitulah nanti itunya.
Batasan masalah itu seperti itu isinya. Untuk yang lain ya, nanti yang belum ya. Jadi untuk siang ini 2 aja dulu, ini saya si Suzy sama Sapitri aja dulu. Nanti yang lain mungkin setelah saya lihat dulu ya, nanti saya rapat selesainya jam berapa belum tahu nanti. Nanti kalau udah cepat selesai saya kasih link nanti supaya bisa sama. Ini yang lain nanti sama ya Sapitri ya, dengan si Suzy tadi mungkin penulisan. Ini sama semua ya, ininya letaknya di sini ya. Tapi di landasan teori ada lagi nanti. Ada, Pak. Oh iya, si Suzy saya lupa ini. Iya, ini punya kamu belum ada tadi, Suzy. Ada, Suzy masih ada kan? Ini penelitian, iya penelitian terkait tadi Iya, belum ada, Pak. Iya, lupa tadi harus ada ini. Iya. Penelitian minimal 3. Orang-orang menggunakan metodenya untuk apa, atau kasus yang sama, orang menggunakan metode apa itu. Yang diambil boleh abstraknya aja atau ringkasan dari yang mereka lakukan. 3 ya, apa? Sapitri ini baru 2 ya. Oke, ini data mining. Kalau si Suzy tadi selain data mining, yang satu nanti tentang multi kriteria decision ya. Suzy. Iya, yang Pak. profil matching itu kan bukan data mining. Iya. Ya Suzy ya. Kalau si Sapitri ini dua-duanya data mining ya. Jadi dia teorinya hanya ada data mining aja. Si Suzy nanti ada namanya apa tadi saya sebut? Multi decision tree making. kriteria. Iya. Kriteria decision. Atau saya nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa ya. Multi kriteria atau multi kriteria decision making ini. Tapi dari buku nanti cari ini kan ini contohnya di Wikipedia ini ada biasanya. Ini di mana ya? Ya, multi kriteria decision. Nah, di wiki juga udah ada. Tapi jangan ambil di Wikipedia, kan harus ngambil dari buku ya. Nah, ini teorinya ini. Apa kamu profil? Apa siapa? Suzy? Profil matching, Pak. Profil matching ini pasti dia salah satu di sini juga ada nggak sih? MCDM, iya. Ada. Ada. Mana? Oh, mana ya? Ada ya? Apa bukan termasuk ya? Pakai profil matching tadi kan? Iya, Pak, profil matching. Lihat nanti dia di atasnya apa ini? Profil matching ini. Iya nih, termasuk multi kriteria decision deh. Artinya yang di atasnya dulu kita jelaskan, baru nanti kamu menjelaskan tentang profil metode profil matching. Kayak si Sapitri mau menjelaskan KNN, dia jelaskan data mining dulu. Karena Iya, Pak. dia bagian dari data mining. Profil matching ini yang benar ini. Dia semacam SAW gitu ya. Ya supaya untuk persiapan ini juga. Tadi di mana tadi? Oh ini tadi Sapitri nih bukan kamu. Ya. Kalau ini bisa lupa-lupa ya. Untuk yang lain juga didengarkan dulu ya, yang udah hadir ini si Ricky sama Nazelika. Nanti ini samalah tadi ya dengan si Suzy tadi ya, Sapitri ya. Database-nya nanti tentu ini nah ininya kan sudah database untuk dataset-nya nanti pasti ada nanti. Ini punya si Suzy.
punya sih. Aduh, server kok sama banget. Ini ya? Itu juga. Sapitri ya. Ini Sapitri tadi. Oh ya, ini yang tadi dari sini ya, tentang apa tadi? Nah, ya, tinjauan terhadap penelitian yang terkait. Data mining, ya Pak. Iya, ini data mining, kemudian harus paham yang satu klasifikasi, yang satu clustering. Kalau klasifikasi sudah tahu duluan kategorinya. Ya, misalkan tadi kurang laku, sangat laku, sudah tahu berapa gitu. Kalau clustering kita belum tahu. Kita nanti yang menentukan mau jadi berapa. Jadi nanti Sapitri bisa coba dulu 3 dulu K-nya. Kan Kamin ya. Atau coba dulu 4 gitu. Jadi kalau 4 dia buat jadi apa klasifikasinya, kalau 3 jadi apa. Baru kita yang ngasih label. Yang 3 itu mau kita beri nama apa ya. Jadi nanti supaya sama, yang dicoba nanti Kamin dulu kayaknya Sapitri. Kamu cek dulu, kalau kamu anggap ada 3, berarti nanti ada kurang laku, cukup laku, sangat laku. Kalau ternyata 4, nah, baru dibuat mungkin kurang laku, agak laku, cukup laku, sangat laku gitu. Atau coba 5 gitu, mana yang menurut kamu lebih bagus hasil dari Kaminnya. Nah setelah itu baru di KNN digunakan. Gitu. Baik Pak. Kalau KNN, K-nya kita udah tahu. Kalau Kamin, K-nya kita belum tahu. Gitu ya, K itu kan jumlah kelompoknya ya. Iya. Gitu nanti cara kerjanya. Nah, mungkin ini udah ini ya. Itulah dulu ya. Ini kan tadi ini sama ya. Tadi apa tadi? Kalau si ini tadi apa? Ini yang paling sering ini tentang apanya? UML ya. Nah, UML itu nanti dari satu buku supaya use case-nya dari use case sama aktif. Kalau UML itu ada use case ya. Nanti di si Suzy juga ya sama yang lain juga ya. Ada use case, ada activity, ada sequence, ada deploy. Minimal 4 ya. Saya nggak tahu tadi si Suzy ada berapa tadi. Ini use case, ini activity, sequence, kemudian terakhir deploy ya. Ini perancangan tampilan. Nah, nanti di bawah ini perancangan itunya dataset ya. Di bawah ini perancangan dataset dan apa? Ya perancangan dataset ya, dataset. Dataset itu nanti ada tipe datanya juga kan, tapi tipe datanya nggak seperti ini. Sama ya si Suzy nanti ada perancangan dataset ya. Atau perancangan atribut kalau yang pakai profil matching. Ya. Jadi nanti Excel-nya itu datanya di-upload, Sapitri. Ya Pak. Kan tadi datanya di Excel, itu di-upload nanti. Maaf ke Pak, aplikasi kamu. Iya. Oh itu di-upload. Di-upload ke aplikasi kamu nanti. Di-upload atau di-inputkan? Diinputkan, soalnya dari revisi Pak Aji dan Pak Adam itu nanti ada input data barang sama barang keluar, Pak. Oh, kalau gitu berarti kamu membuat aplikasi dong untuk, kan tadi yang saya tanya tadi ada aplikasi penjualannya nggak di aplikasi kamu ini tadi? Iya, tapi yang kemarin saya nanya Bapak itu hanya sebatas informasi aja. Enggak kan barangnya diinput sama barang yang terjual kan? Hari ini terjual apa gitu kan? Diinput kan di aplikasi? Iya. Ada fitur itu? Iya. Oh berarti Iya. berarti sekaligus ada fitur penjualan dong?
Berarti ada tadi kan, jangan dibuat di batasan masalah kalau gitu. Jadi gini, lihat, coba diperhatikan. Data mining itu biasanya orang sudah punya aplikasi dulu. Kita tinggal ngambil datanya. Nah, kalau kasus Sisa Fitri berarti aplikasinya itu ya sekalian kita buatkan berarti. Nah, yang saya bingung nanti data yang 1000 itu gimana itu masukkannya? Biasanya orang kalau terpisah, sebenarnya data mining itu kebanyakan terpisah ya dari aplikasi aslinya gitu. Nah, diambil dari database aplikasi aslinya, hanya jadi Excel, Excelnya diupload ke aplikasinya ini. Gitu. Atau kayak kalau kita nggak buat aplikasi pakai Rapid Miner ini. Kan di Rapid Miner ini kita nggak upload Excel aja. Excelnya dari mana? Dari aplikasi yang sudah digunakan beberapa lama itu. Berarti Sisa Fitri dianggap aplikasinya oke lah, baru sekalian dibuat, baru ada. Data yang 1000 itu nanti diupload aja kalau memang udah ada. Iya, Pak. Ya kalau di input satu-satu ya. Sementara padahal kan datanya udah ada. Kan Iya. lebih baik diupload ya, atau ada fasilitas mengupload data Excel. Rata-rata data mining itu selalu ada fitur mengupload Excel. Kenapa? Karena database itu diubah jadi Excel atau CSV ya. Atau mungkin XML gitu ya, yang bisa mentransfer data dari satu titik ke titik lain. Ya gitu ya, ini untuk yang lain ya, yang data mining ya. Saya data mining. Jadi data mining itu kan database di KDD ya, Knowledge Database Discovery. Dari database itunya. Sumbernya dari database yang sudah ada sebelumnya. Kalau belum ada sebelumnya itu nggak boleh dari data mining prinsipnya. Data mining itu aplikasinya udah digunakan sebelumnya atau datanya udah ada sebelumnya. Data yang sebelumnya itulah yang digunakan oleh data mining untuk menjadi pola. Pola itulah yang digunakan untuk memecahkan masalah, untuk menjawab pertanyaan, memprediksi yang akan terjadi ke depan seperti apa. Ya udah ya, 2 orang dulu ya, seperti itu koreksian saya untuk sementara. Untuk yang lain ini sih ada 2 orang lagi ya, Ricky sama Nazelika. Mungkin nanti saya kasih link lagi nanti ya. Ini nanti saya upload ya, boleh yang Sapitri sama Suzy boleh ikut lagi ya, minimal ikut dengarkan. Nanti waktunya saya belum bisa tentukan ya. Siap aja gitu yang lain karena ada rapat, saya siang ini ada rapat. Oke ya, untuk semuanya kita di sini. Ini saya simpan nanti ya. Tapi ini dari yang 4 ini, yang sudah ngupload 5 ya. Siapa yang nggak hadir? Teman-temannya kok belum ngupload ya? Yang sudah ngupload itu tadi udah saya sebut ya. Sudah, Pak. Nazel, Indah, yang nggak hadir? Indah. Oh ya, Indah ya. Iya. Indah juga saya lupa nih. Indah yang mana ini? Indah Dian. Ada sih ini, ada wanita juga, si Pramesti. Ya kan 2016 itu ya? Kurang tahu, Pak. Iya. Ya, oke, nanti kita untuk yang siang ini berarti baru pertama ya. Tapi Anda semuanya kan udah semestinya sudah mengikuti yang punya yang di sini ya, ini yang punya Anda ya. Nah, yang ini ya, yang dari saya baik. Saya pernah ngasih link YouTube kan? Pernah, Pak. Lupa saya di mana ya. Nah, maksudnya standar dari saya itu yang saya kasih di link YouTube pertama, dengan nanti ini saya kasih lagi. Ya, pokoknya setiap kita ada bimbingan nanti saya kasih link YouTube-nya. Ya, sampai di sini.
Oke. Saya harus menyiapkan rapat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.